Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita di dalam membaca kitab Adab Khulasah Ta'dhimil Ilmi. Sekarang prinsip yang ke-16 ya. Salah. Iya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-maq'idu sadisa asyar. Prinsip yang ke-16. Tawqiru majalisil ilmi wa ijlalu aw'iyatihi. Seorang penuntut ilmu dia harus tawqir, menghormati, ya, memuliakan majelis daripada majelis ilmu, dan juga menghormati tempat ilmu itu sendiri. Ya. Di antum belajar ilmu agama di masjid, di jamiah, dimanapun ya, di kelas, fasal, maka yang paling pertama antum perhatikan itu antum harus betul-betul menjaga adab. Ya, menghormati majelis ilmu yang sedang berlangsung. Ya, bukan malah tidak memiliki adab di majelis ilmu agama ini. Nah, fa majalisul ulama ka majalisil anbiya. Karena majelisnya para ulama sebagaimana majelisnya para nabi. Majelisnya yang kita laksanakan bersama para masyayikh atau bersama para asatidzah, ustadz-ustadz yang ada, itu tidak beda dengan majelisnya Nabi SAW dan para nabi yang lainnya. Berbicara tentang ilmu, berbicara tentang agama Islam ini. Nah, sebagaimana para sahabat, mereka sangat beradab di dalam majelis ilmu, maka antum juga ikutin mereka. Qala Sahl bin Abdullah, man arada an yanzura ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama. Kalau ada orang yang mau melihat bagaimana sih majelisnya para anbiya, para nabi, maka silahkan dia lihat bagaimana majelisnya para ulama. Lihat majelisnya para ulama. Jadi kalau antum mau lihat nih majelisnya para nabi, majelisnya Nabi SAW, antum tidak usah ya bingung-bingung. Lihat aja majelisnya para ulama, majelisnya para masyayikh, ya, majelisnya para asatidzah, al-muallim, al-mudarris, dan yang lain-lain. Itu sama ya. Dan kesamaannya ini ikhwanifillah dengan majlisnya para anbiya, ini juga merupakan kehormatan bagi kita. Ini merupakan kemuliaan bagi kita ya. Kemuliaan bagi kita. Kita sama dengan para al-anbiya di dalam majelis ilmu ini. Makanya kita harus betul-betul beradab. Yaji'ur rajul fayaqul, ya. Kalau yaji'ur rajul, datang seorang laki fayaqul, saya dia berkata, ya fulan, hai fulan. Ini sedang menceritakan ya bagaimana mulianya ilmu, bagaimana mulianya majelis ilmu dan mulianya ilmu, sehingga ya hal tersebut menyebabkan orang juga menjadi mulia yang dia berada di majelis ilmu dan memiliki ilmu. Ayyu syai'in taqulu fi rajulin halafa ala imra'atihi bi kadza wa kadza. Kira-kira engkau akan berkata bagaimana tentang seorang lelaki yang dia bersumpah atas istrinya dengan ucapan ini dan itu.
Fayaqul, maka dijawab, talaqat imra'atuhu, maka suaminya atau istrinya telah tertalak, ya. Kalau dia mengucapkan demikian, istrinya tertalak. Wa yaju akhar, dan datang orang yang lainnya. Fayaqul, saya berkata kepada orang yang jawab tadi, ma taqulu fi rajulin halafa ala imra'atihi bikadza wa kadza. Kira-kira engkau akan berkata demikian, berkata apa pada seorang lelaki yang dia bersumpah atas istrinya dengan gini dan begitu. Fayaqul, dan berkata, alaysa yahnathu bihadzal qaul. Ya, dia tidak hanas itu tidak melanggar sumpahnya dengan ucapan ini. Nah, artinya apa, ikhwan? Dia berfatwa sebagaimana yang ada pada keadaan yang dia lihat. Walaupun kasusnya sama, ya sama-sama sumpah pada perempuan kepada istrinya, sama-sama berkata sesuatu kepada istrinya, tapi hukumnya beda. Hukum pertama dia tidak talak, ya, atau dia tertalak si perempuannya. Yang kedua, ya tidak talak dan dia tidak melanggar sumpah, gitu ya. Walis ada illa linabin aw li'alim, dan hal ini tidak akan didapatkan dan tidak akan kita jumpai dan juga tidak akan layak kecuali ya untuk para nabi dan untuk orang alim. Ya, ada orang tanya ke antum, kalau gini hukumnya apa? Oh ini begini. Kalau ini, oh ini begini. Kalau ini, oh tidak akan bisa kita jawab demikian kecuali kita berilmu, alim. Ya, dan tidak akan bisa kecuali apa yang menjawab demikian para nabi, sama. Yang penting sama-sama punya ilmu. Fa'rafu lahum dzalik, maka ketahuilah ya hal tersebut. Ini merupakan kemuliaan, ya. Kemuliaan yang kita dapati ketika kita belajar ilmu agama dengan benar, ya, bukannya main. Sebagian kita kan belajar ilmu agama cuma formalitas, sehingga tidak sedikit pun derajatnya naik, gitu ya. Tidak sedikit pun wibawanya naik, tidak sedikit pun ya amaliyahnya naik. Ya mungkin kalau umpamanya saya pemahamannya kurang kurang ini, minimal dari sisi amalan kita bisa memperbaiki. Karena belajar ilmu itu untuk beramal, bukan untuk banyak-banyakan ilmu. Ya, banyak ilmu untuk beramal, bukan buat banyak-banyakan ilmu, bukan untuk menjadi soleh, menjadi orang yang alim, enggak. Ya. Tujuan belajar tuh mengamalkan, dia taat, dia takwa kepada Allah. Ya, kalau umpamanya dia paham ilmu, kemudian keadaannya belum begitu baik, agak mending dikit lah daripada orang yang nggak paham ilmu, bandel. Ada nggak? Ada, ya. Allahu musta'an. Tapi dua-duanya salah, ya, dua-duanya salah. Yang benar itu apa? Belajar ilmu agama, ya dia ini ketika belajar ilmu agama itu, amalkan supaya menjadi anak soleh, supaya menjadi orang yang bertakwa. Dan syarat untuk menjadi orang bertakwa nggak harus paham ilmu nahwu, nggak harus paham Ibnu Aqil, nggak harus paham mustalah hadis, nggak harus, ya. Dia belajar tentang halal haram, tentang ini, dia belajar, dia minta sama Allah, dia beradab, selesai insyaallah perkara. Ya memang hanya saja gitu ya, sebagian penuntut ilmu karena memang dia tidak punya adab, jadi dia tidak dapat ilmu. Atau ilmunya dapat tapi tidak bisa diamalkan. Nah, karena tidak punya adab, tidak memuliakan majelis ilmu, tidak memuliakan tempat ilmu, dan tidak memuliakan orang yang mengajarkan ilmunya. Nah, fa'ala talibil ilm an ya'rifa li majalisil ilm haqqah, maka wajib bagi para penuntut ilmu untuk mengetahui hak-hak yang wajib dia tunaikan ketika dia berada di dalam majelis ilmu. Ya, wajib bagi antum semua belajar ilmu ini, ya, antum mengetahui hak
yang harus ditunaikan ketika antum belajar ilmu agama ini. Nah, fajlisa fiha jilsatal adab. Di antara hak yang wajib ditunaikan bagi para penuntut ilmu adalah ketika dia duduk, maka duduknya harus beradab. Nggak boleh duduknya seenak jidat gitu ya. Selonjor sono, selonjor sini. Sendiran sana, ya rebahan, atau malah begini nih. Gimana Ustaz tadi, Ustaz gimana? Yang enaknya gimana tuh? Ustaznya diri, tendang gitu ya. Itu demi adab ya Pak. Wa yusri ila syekh naziran ilai, dia betul-betul fokus kepada syekh, mendengarkan syekh, pasang kuping baik-baik, dan dia itu lihat kepada syekh. Ya antum kan sekarang nggak sama syekh pelajarnya, sama guru gitu kan, sama talib. Ya jadi antum lihat guru antum umpamanya siapa gitu kan, tetap ini berlaku gitu kan. Jangan mentang-mentang yang ngajar Denny, antum asal-asalan belajar, nggak boleh. Tetap wajib ya, menunaikan adab-adab ilmu. Karena itu majelis ilmu, bukan majelis lelucon, ya, bukan majelis gibah. Fala yaltafita anhu min ghairi darurah, maka konsekuensinya kita tidak boleh celinyak sono celinyak sini. Tahu celinyak celinguk enggak? Tahu celinyak celinguk? Nah itu tidak boleh celinyak celinguk tanpa adanya darurat, gitu kan? Tidak boleh. Umpamanya ya apa namanya, kalau ada jam, biasanya ada jam. Wah, itu enggak boleh. Tuh, kayak Rashid tuh enggak boleh tuh. Dia langsung praktekin. Banyak enggak kayak gitu? Banyak di mana? Di sini, ya. Ini sakannya udah enggak di sini sih. Kalau sakannya di sini anak pakai mic. Biar mendengar gitu. Wala yattarib lidajjatin yasma'uha, enggak boleh dia ribut-ribut ya karena adanya suara ya keributan yang dia dengar. Enggak boleh kita ada gini. Enggak boleh. Ya. Umpamanya ada suara benturan pintu, jedar. Begitu semuanya nih. Umpamanya ada yang ngomong, ada yang assalamualaikum, gitu kan. Ya ana yang jawab, antum diam, antum salam jawab. Kecuali emang majelisnya stop atau bagaimana gitu kan. Atau ada yang ngobrol sedih. Itu bukan adab. Hadza alaysa minal adab. Wala ya basu biyadaihi aw rajulaihi, dia enggak boleh ya selonjoran. Nondorin kakinya, ya enggak boleh apa namanya kedua tangannya. Ya di sini gampangnya ya main-main ya. Ya bas itu main-main dengan kedua kakinya atau dengan kedua tangannya, biasa gini. Enggak, lagi belajar kayak gini. Enggak usah belajar, mendingan kayak gitu. Ya. Manhaj kita itu dalam belajar tuh sebenarnya kalah dengan cara belajarnya orang-orang Cina dan orang-orang Jepang. Mereka tuh ketika belajar tuh gila. Betul-betul gila belajarnya mereka itu.
Dari sisi praktek itu mereka tuh ya layaknya para ulama salaf yang sedang belajar ilmu agama, walaupun di mereka belajar ilmu dunia gitu. Kalau kita, ilah musta'an, la ilaha illallah, baru majlis 2 jam udah hafal saya Ustaz. Ibadah Isya yang 30 menit gitu. Pura-pura lihat jam gitu. Allah musta'an. Makanya nggak jadi-jadi, udah pinter-pinter. Ya. Wala yastanidu bi hadrati syekh, dan tidak boleh nyandar. Iya. Tidak boleh senderan ketika syekhnya datang. Gurunya datang dia masih kayak gini aja. Bahkan dia belajar gini. Enaknya gitu kan kelihatannya. Enak kali. Ntar udah paling 10 menit tiba-tiba hilang nyawanya. Gini dia. Tidur langsung. Ketika dipanggil, ya apa Ustaz? Gitu. Wah, mustahil. Wala yattaqi wala yadihi, boleh dia bersandar, bertempuh atas tangannya. Nggak boleh dia kayak tadi anak. Nggak boleh kayak gini. Nggak boleh kayak gini. Atau dua-duanya gini gitu kan. Wala yukthir atanhanah wal haraka. Dan dia nggak boleh banyak berdaham. Kadang ada gitu kan, murid emang nggak tahu dia tenggorokannya lagi kering kerontang atau emang sengaja gitu. Itu udah punya adab kayak gitu, mengganggu konsentrasi. Dan juga jangan banyak-banyak dia gerak. Gerak sono, gerak sini. Ya secukupnya aja dia. Gerak-gerak kaki yang enggak dimanfaat digerak-gerakin. Ya. Wala yatakallam ma'ajari. Enggak boleh dia apa? Berbicara bersama orang yang di sampingnya. Kecuali mungkin ada hajat gitu ya. Kalau nggak ada hajat, kadang sebagian gitu main bicara. Ini namanya adab. Wa idza atasa khafadha shawta. Kalau dia bersin, ya dia harus suaranya dia apa? Dikecilin, ya maksudnya direndahkan gitu. Volumenya direndahkan. Jangan sengaja dibesar-besarin gitu kan. Bersin sengaja dibesar-besarin. Ada enggak gitu? Ada. Wa idza tasa'aba satara famah ba'da raddihi jah. Iya. Kalau umpamanya dia nguap, maka dia tutup mulutnya. Jangan dia kayak kudanil, ya Allah. Kudanil lagi mangap. Setelah dia berusaha untuk melawan, jangan sampai nguap. Ya, nah. Kayak gitu, Ikhwan. Jangan banyak gerak, menggerak-gerak deh mah. Kayak kemarin. Baik. Wayandamu ila tawqiri majalisil ilmi ijlalu aw'iyatihi allati yuhfadu fiha wa imaduha al-kutub. Maka di antara perkara yang dikelompokkan, yang dimasukkan di dalam pembahasan memuliakan majelis ilmu, yaitu adalah dia betul-betul memuliakan, menghormati awiyah. Awiyah itu tempatnya ilmu, tempat ilmu yang di dalamnya terkumpul ilmu, dijaga ilmu. Wa imaduha al-kutub, yaitu apa?
tiang daripada awiyah, daripada wadah ilmu itu adalah kitab-kitab. Maka antum ya dikatakan memuliakan majelis ilmu ketika antum juga memuliakan kitab-kitab antum. Jadi kitab itu tidak sembarang gitu kan, tidak sembarang ditaruh di dekat comberan, taruh di dekat WC. Falaik bitalibil ilm, maka yang layak bagi para penuntut ilmu adalah saunu kitab, dia jaga kitab-kitabnya. Sampul kalau perlu kan, kalau ada sampul yang bisa luntur gitu kan, kitab yang bisa luntur sampul. Adapun kitab yang nggak bisa luntur ya disolasi gitu, atau nggak usah disampul. Kalau hard cover, kalau soft cover gitu kan, sayang nyampulnya ya itu disolasi di lakban pinggirannya, biar enggak biar enggak hancur pinggirannya. Buku itu antum hancur, buku ini bukan buku aneh ini. Ini juga terjaga, itu ada sampulnya. Antum lihat ya, kalau antum punya buku disampul tuh kayak itu tuh. Baik. Alhamdulillah ya, kita punya buku, kita sampulin gitu kan. Kita sampulin. Kita betul-betul jaga ya kan. Rawat buku kita. Karena itu sumber ilmu. Wa hifdhuhu wa ijlaluh. Ya kita jaga kitab kita. Ya kitab kita apa? Kita jaga. Kita hormati. Ya bukan berarti kita puja-puja kayak begini ya. Nah, tapi kita betul-betul kitab kita jangan sampai kita kotori, jangan sampai sembarang kita taruh, jangan sampai kita hancur tuh buku, sobek. Gak apa-apa Ustaz, biar ketahuan sering dibaca. Ya padahal menaruhnya sembarangan, bukan sering dibaca. Jadinya keduduk-duduk atau ke apa, jadinya hancur. Wali'tina'u bi, perhatian terhadap bukunya, ditaruh di mana. Sebagian orang, ya Allah, ketika mau belajar, udah tahu bukunya taruh di mana. Allahumma musta'an. Sebentar nyari buku. Aku nyari buku sampai 10 menit. Balik-balik bawanya buku tulis. Buku antum mana? Gua tahu Ustaz, anda taruh di mana? Ya Allah. Tapi perasaan, enggak usah pakai perasaan. Ya, enggak usah pakai perasaan. Kalau kita betulan cinta sama buku kita, perhatian sama buku, perhatian sama kita para ulama, insya Allah kita bakal tahu di mana buku kita letakkannya di mana, kita cari. Ya harus kita punya tempat buku ya kan, taruh di situ, jangan dipencar mana sana sini, nggak boleh. Itu udah punya adab berarti sama buku. Ya. Sebagian juga bukunya ditulis coret-coret yang enggak. Ya. Kalau buku tulis agak mending lah, coret yang enggak. Tapi jangan di waktu pelajaran nyoret-nyoretnya. Ya. Sebagian buku Al-Arabiyanin Nasiin, buku Ba'ithul Hasith misal gitu kan. Buku yang bagus-bagus, Syarahul Waraqat, yang lagi dipelajari sama antum, sama angkatan atasan antum, kayak Ibnu Aqil dan misalnya. Ya Allah, sebagian mungkin ada gitu kan, Anda pernah nemu gitu kan, dicoret. Ada yang coret-coret love, dibanat. Kegabutan yang hakiki, lagi belajar bikin gambar love. Kok tahu Ustaz? Jangan-jangan ya gitu Jufan ya. Kan anak ada ujian gitu, jadi bukunya dikumpulkan. Anak sedang mengecek gitu, apakah mereka catat atau tidak gitu. Alhamdulillah pada nyatet. Nggak tahu kalau ikhwan itu bukunya bersih atau bagaimana.
Ustadz, anak bukunya bersih itu karena anak iktina, Ustadz. Anak menjaga buku, anak perhatikan. Enggak gitu konsepnya. Emang malas nulis saja. Ya. Jadi harus kita jaga buku kita. Jangan ditaruh di mana-mana. Jangan dijadiin ganjelan lemari. Ya Allah. Fala yaj'aluhu sunduqan yahsyuhu biwada'i. Jangan ditaruh di kotak, yang mana di kotak tersebut ditaruh di antara barang-barangnya dia. Jasar. Ya kalau sementara enggak masalah gitu kan, kalau lagi ada kebutuhan sementara. Tapi kalau umpamanya tiap habis kajian, habis dipakai, ini ada apa, ada barang apa gitu di kardus misalkan ditaruh di situ buku. Nyampur sama apa aja itu. Ya. Ada bahkan ditaruh di lemari, udah gitu lemarinya acak-acakan, kancut di mana, sempak gitu kan di mana, celana dalam gitu kan, celana pendek, udah taruh di buku di situ. Ya Allah. Itu ada nggak gitu? Tahu, coba aja tanya sama ikhwan. Kadang ada loh. Ada bukunya ditaruh di atas ini, atas lemari, lemarinya dekil banget. Ya Allah. Udah gitu bukunya udah nggak dipakai, taruh situ aja. Itu kalau kita lihat debu, kita ukur tuh sampai bersenti-senti. Senti gitu ya. Ketebalan kali ya, mili lah ya, mili. Berapa mili itu? Ya Allah. Hada mungkin latil adab. Wala yaj'aluhu buqan, dan bukunya jangan dijadiin trompet. Artinya jangan digulung-gulung. Ya, mentang-mentang bukunya bukan hard cover, ya, soft cover misalkan buku apa? Buku adab lagi. Ya, adab talib ma'asyikhi gitu kan. Itu adab talib lagi, buku adab. Digulung-gulung bukunya, ya, layaknya undangan pernikahan, tahu kan digulung-gulung gitu, jadiin bulat. Taruhnya di kantong gitu kan. Ya Allah. Kayak udah punya tas aja. Bawa gitu kan. Wa idza wada'ahu bidutfin wa inaya. Kalau mau diletakkan buku itu, kita harus letakkan buku itu dengan lembut. Ya. Dengan pelan-pelan, jangan dilempar. Wah. Kayak lempar apa sebagian gitu kan. Lempar-lempar aja buku. Nah, dia harus kita perhatikan buku itu ya. Nggak boleh kita sembarang naruh buku. Kalau kita punya tempat khusus sendiri, meja, taruh di situ semua buku kita. Artinya jangan dicampur sama yang lain-lain gitu. Sama buku-buku yang nggak jelas atau berceceran, yang atau buku kita di meja ini, yang atau meja ini, atau meja ini. Ketika dicari, mau dipelajari susah. Ya, Anda nemu loh di sini pas akan masih di situ tuh. Ya Allah, ini buku siapa berceceran, ini buku siapa kayak gini ya. Bukunya melekak-belekuk. Allah musta'an. Dul. Roma Ishaq ibn Rahawai yauman bi kitabin kana fi yadihi. Suatu hari Ishaq ibn Rahawai itu pernah ngelempar bukunya yang ada di tangannya. Tapi ya kanifillah, yang di riwayat ini sebenarnya bukan Ishaq bin Rahawai ya. Ini keliru. Ya. Keliru dari Syekh hafizahullah taala. Yang betul tuh ana lupa namanya. Namanya Ishaq juga, tapi bukan Ishaq ibn Rahawai atau Rahawai. Al-Qulin Ishaq
melempar buku yang ada di tangannya. Fara'ahu Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal faghadiba. Maka dilihat oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih, kemudian beliau marah. Ya. Kemudian ya Ahmad marah. Jadi gitu. Waqala, dan berkata Imam Ahmad, ahakadza yuf'alu bi kalamil abrar? Apakah kamu demikian melakukan atau memperlakukan ucapannya orang-orang yang baik, artinya ucapan para ulama? Kitab ini di dalamnya ucapan para ulama, gitu kan. Dan juga ada Al-Quran, ada hadisnya Nabi SAW. Para ulama berucap, masyarah. Apakah kamu demikian melakukan? Allah, ya, tidak layak, maksudnya jangan demikian. Wala yattaki'u ala kitab au yad'uhu inda qadamai. Jangan dia nyandar ke kitab. Begini umpamanya gitu ya. Atau diletakkan di sisi kedua kakinya. Wa idza kana yaqra fi ala syaikhin rafa'a 'anil ardi wa hamala bi yadihi. Kalau umpamanya dia baca kepada guru, ya, maka bagusnya dia angkat kitabnya, ya dia bawa kayak gini, dia angkat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukup dulu, kita ganti ke adab thariq ma'a syekh. Alhamdulillah rabbil alamin.